Baik, kembali lagi. Kali ini saya akan membahas masih tentang Google Form, ya ini tentang pengaturan. Ya, pengaturan ini adalah bagian hal yang penting juga dalam Google Form. Apa saja pentingannya? Mari kita bahas satu persatu. Di sini saya sudah punya contoh tes. Kita langsung masuk ke prakteknya saja. Jadi pengaturan atau setelan atau setting dalam bahasa Inggris itu terdiri dari 3: umum, presentasi, dan kuis. Kita masuk ke umum. Oke, umum di sini secara default dia langsung menceklis ini batasi untuk mana. Bisa hilangkan dulu. Jadi yang pertama di atas ini adalah kumpulkan alamat email. Ya, jadi kumpulkan alamat email ini artinya kalau kita pakai maka yang akan mengisi formulir harus mengisi alamat email seperti itu. Terus di sini kita lanjut, perlu masuk. Kalau kita klik maka batasi untuk pengguna di sekolah tertentu saja atau organisasi. Ya, jadi hanya terbatas orang-orang yang masuk dalam pengguna ini saja. Bagaimana melihat penggunanya itu, yaitu dari akun ID-nya gitu, yang sudah dibagikan ke masing-masing. Terus ini batasi 1 tanggapan, artinya setelah dia masuk, dia tidak bisa lagi masuk lagi ke formulir ini. Terus edit setelah mengirimkan, jadi dia masih bisa mengedit. Baru kita lihat diagram ringkasan dan respon teks. Oke, kita lihat masing-masing ini ke prakteknya ya. Kita masuk ke preview. Nah, di sini langsung dicatat alamat emailnya ya. Di alamat emailnya langsung tercatat di sini. Oke, baru berikutnya kita ambil, kita isi aja misalnya ini. Nah, di sini saya bisa melakukan ini karena saya pakai langsung akun ini ya. Jadi kalau misalnya yang bukan akun ini tidak bisa, akun sekolah ini nggak bisa ya. Oke, misalnya saya kirimkan. Nah, di sini saya bisa lihat respon sebelumnya. Ini adalah hasil yang tadi. Terus bisa mengedit juga tanggapannya. Jadi saya bisa rubah dan rubah seperti itu. Nah, itu masuk dari ini ya, setelannya. Jadi alamat emailnya, terus ini batasi penggunaannya, terus ini jumlahnya berapa kali bisa masuk. Ini kita bisa mengedit, ini kita bisa melihat diagram yang seperti ini, seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Kita hapuskan dulu ini ya. Kita fokus sekarang ke presentasinya. Oke, kita ke presentasi. Presentasi ini berarti tampilannya. Pertama, tampilkan status progress. Ini nanti akan muncul. Ini biasanya sih kelihatan ketika ada beberapa sesi yang kita buat ya. Terus kita acak urutan pertanyaan. Yang jelas ya, berarti diacak. Setiap peserta beda-beda soal atau pertanyaannya. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Jadi ini peserta boleh melakukan tanggapan yang lain. Tuh. Pesan konfirmasi adalah penutupnya. Misalnya kita buat terima kasih sudah mengisi formulir, mengisi form ini. Tuh. Oke, kita simpan.
Nah, untuk supaya bisa melihat perbedaannya, kita tambah sesi ya. Ini sesi 2, kita buat sesi 1 ya. Kita buat sesi 2. Oke, kita cek di previewnya seperti ini deh jadinya. Jadinya kita isi. Nah, inilah yang dimaksud dengan tampilkan status progress seperti ini. Terus acak urutan pertanyaan. Jadi ini urutannya di sini, ini dulu baru ini. Ya, nanti di peserta lain bisa beda. Kita lanjut, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Ini kalau kita sudah selesai. Ya, nah di sini ini sesi 2, ini progresnya 2 dari 3. Berikutnya 3 dari 3, berarti sudah terakhir. Kita kirim. Nah, ini kirim tanggapan lain. Ini maksud dari pengaturannya tadi. Oke, jadi kita bisa buat yang lain ya. Tanggapan yang lain. Oke, itu dia untuk di presentasi ya. Oh ya, tadi lupa ya. Untuk di presentasi, apa maksud dari pesan yang tadi ya? Oke, yang pesan tadi kita isi aja nih ya. Setelah ya. Oke. Pesannya tadi, nah ini dia. Terima kasih sudah mengisi form. Itu dia dari pesan konfirmasinya. Oke, udah kita hapus ini. Oke, kita masuk ke quiz. Nah, quiz ini ya, jadi formulir itu, Google Form itu bisa dibagi menjadi 2 jenis besar ya. Jadi dari dibuat quiz atau hanya formulir biasa. Nah, ini untuk membuat quiz. Oke, jadi quiz, jadikan ini sebagai quiz, artinya kita akan memberikan nilai. Nah, opsi quiz itu, nah ini mode terkunci di Chromebook, jadi ini hanya berlaku dan bisa dilakukan mode ini kalau menggunakan laptop yang Chromebook ya. Jadi Chromebook ini dia ada beberapa laptop yang bekerja sama dengan Google. Nah, dia namanya laptop Chromebook gitu lah ya. Jadi ini tidak bisa, nggak usah. Terus rilis nilai. Nah, rilis nilai ini artinya kita mau mereka langsung menampilkan nilai atau enggak. Kalau segera, jadi setelah mereka ngerjakan langsung tampil nilainya. Kalau nanti, berarti kita bisa tunda dulu. Nanti setelah kita rasa sudah pas waktunya baru kita kirim. Gitu ya. Jadi kalau segera ini dia otomatis, kalau nanti ini kita manual. Terus responden dapat melihat. Responden ini artinya orang yang mengisi. Mereka bisa melihat pertanyaan yang tak dijawab, jawaban yang benar, atau nilai poin. Jadi ini semua dilihat setelah mereka mengisi maksudnya ya. Kita lihat bagaimana. Kita simpan dulu. Oke, karena ini kuis, maka dia akan muncul di sini kunci jawabannya. Ya, jadi ini udah otomatis 2 poin karena pengaturannya saya buat 2 poin. Ini juga sudah termasuk 2 poin. Nah, ini kita buat dulu kunci jawabannya ya. Misalnya kunci jawabannya 2. Ini kunci jawabannya. Kita klik kunci jawabannya, baru kita klik. Oke, seperti itu ya. Oke, kita preview. Nah, seperti ini kita klik. Oke, mungkin saya hapus dulu sesi ini ya, karena sesinya ini tadi saya pakai hanya untuk menunjukkan status barnya tadi ya. Jadi ini saya hapus dulu, ini juga saya hapus, baru kita ke previewnya. Oke, di previewnya ini kita akan lihat apa maksud dari aturannya tadi ya. Jadi
di kuis tadi kita jadikan ini sebagai kuis, yaitu dia sudah punya penilaian. Tadi kita buat soal, saya buat 2 nilainya, terus ini saya buat segera. Nah, segera ini artinya ketika dia lihat skor, nanti dia langsung ada poinnya ya. Jadi saya poinnya 0 karena saya salah, nah saya nggak ada yang benar ini ya. Terus di sini pertanyaan tidak terjawab juga bisa dilihat ya. Di sini tidak ada pertanyaan tidak terjawab karena semua saya buat wajib untuk diisi. Jawaban yang benar, nah jawaban yang benar itu warna hijau ya. Di sini merah artinya dia salah semua gitu. Dan nilai poin, nah nilai poinnya itu yang di atas, ini dia, itu dia ya. Itulah penjelasan dari menu pengaturan ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.